Allah tidak menghendaki untuk kalian itu mendapatkan kesulitan. Walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Al-Maidah 6. Lalu Allah berfirman lagi, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah itu menghendaki kemudahan bagi kalian. Yang bikin sulit itu dirimu sendiri. Ini salah satu ciri khas ibadah. Semua kalau dicari itu nggak ada yang sulit. Rasanya sendiri saja, rasanya kok kayak berat gitu ya. Apalagi kalau sudah merasakan nikmatnya, itu nggak terasa. Contoh, waktu 2007, habis itu umroh Ramadan, ikut terawih, mulai jam 8, selesainya jam 11. Karena terawih itu, doa kunutnya saja itu, setengah jam. Doa kunut setengah jam, sama terawihnya ngeralif tadi. Setengah jam persis tadi. Biasanya kan setengah jam kunjul 5 menit, 10 menit. Ralim setengah jam persis. Dapat. Itu baru doa kunutnya saja. Tapi nggak terasa gitu. Karena air mata ngucur, nikmat pisan Masya Allah sambil lihat Ka'bah itu. Aduh, tercep hati itu. Aduh. Jadi nggak terasa. Yang terasa itu kalau merasa kepaksa. Kalau yang capek itu, kalau merasa kepaksa itu capek. Wasani utai kang kaping pindho iku atas tawazunu fiha. Tawazun, imbang fiha ing dalam ibadah. Apa itu maksudnya tawazun fi ibadah itu? Nah, yakni alla yatgha janibun ala janibin fil ibadah. Wala yaktasil muslimu ala ibadatil badaniyati min salatin wa hajjin wa in kanat min ahammi majalatis ibadah. Wa innama yuaddi ibadatin ukhra muhimmatin kata alimin nas bil khair. Manusia muslim itu bukan hanya ibadah sholat, zakat, haji, tetapi ada dia bisa beribadah yang lain secara seimbang. Jangan hanya sholat, tetapi itu diajari manusia. Manusia itu butuh ilmu, butuh pengajaran ilmumu, butuh bantuan, untuk diringankan tenagamu. Jadi secara seimbang. Inilah ciri ibadah itu. Ciri ibadah yang benar, hidup manusia beribadah pada Allah itu secara seimbang. Di masjid wakal, tapi di luar juga wakal. Kerjanya wakal, karena ada urusan anak istri. Itu juga disuruh oleh Allah sih. Jangan ditinggalkan. Jadi tawazun fi. Wasalisu tegal betulik asyumulu mencakup keseluruhan. Baik ibadah zahir maupun ibadah batin, baik wahdah maupun ghairu wahdah, semua itu sebisa-bisanya dilakukan secara mudah, secara seimbang, dan mencakup semua. Ini cirinya ada 3 itu. Ciri yang utama, ciri yang mendasar. Lalu apakah ada rukun-rukunnya ibadah itu? Ada. Bukan hanya rukun sholat saja, rukun wudhu saja. Rukun ibadah ada. Arkanul ibadati. Utawi iki rukun-rukun ibadah. Al awal utawi kang pertama. Huwa iku utawi al awal. Iku al ikhlasu. Ikhlas. Rukun. Ibadah harus ikhlas. Kalau tidak, nggak jadi. Ya diterima. Al ikhlasu fil ibadati. Ing dalam ibadah-ibadah. Di ayat qasida. Gambarannya yang to nejo mempunyai tujuan, bertujuan sopo al abdu hamba, seorang hamba wajha rabbihi ing wajah arah Tuhan hamba. Wadarul akhirata lan menuju ke niatnya untuk mendapatkan darul akhirah. Bukan untuk mendapatkan keuntungan dunia. Harus ikhlas. Ikhlas menuju hanya karena Allah.
Allah sudah menjanjikan di akhirat begini begitu. Itulah gambarannya. Tidak untuk kepentingannya sendiri. Watarkul ikhlasi utawi meninggalkan ikhlas, artinya tidak ikhlas, iku yufsidu, bisa merusak apa tarkul ikhlas, merusak al ibadata ing ibadah. Tidak ikhlas bisa merusak ibadah. Contoh sholat karena ada pacar di masjid, sregep. Nggak tahu siapa itu. Sholat kalau di masjid ngimamin, wah, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau di kamar Bismillahirrahmanirrahim. Semua penting bukan main. Apakah menghadapnya beda kalau di masjid itu karena menghadap Allah, di kamar itu nggak ada menghadap Allah. Karena apakah kalau di masjid saja Allah tuh melihat, kalau di kamar nggak lihat gitu. Wasani utai kang kaping pindho iku asidku, jujur bener fil azimati ing dalam ketetapan hati. Di ayubadila yang toh gambarannya yang toh mencurahkan al abdu hamba juhdahu ing susah payai hamba fimtisadi awamirillahi ta'ala ing dalam melakukan sesuai perintah, menjalankan sesuai perintah Allah, menjalankan sesuai dengan perintah Allah, wajtina binawahihi lan menghindar, bukan menjauh ya. Kalau menjauh itu bahasanya ibtiad, ta'id, ibtiad. Kalau istinad dari janib. Janib itu samping. Jadi menghindar. Tidak harus jauh. Kalau ada maksiat jangan dijauhin. Dideketin, dirubah gitu. Dirubah, jangan lari. Nanti malah tambah rusak. Malah tambah merajalela nanti. Bila perlu ya tarung-tarung gitu. Ada preman, jangan dijauhin, dideketin, dinasehatin. Bila perlu dikasih modal biar bisa kerja, bisa berhenti dari itu. Jangan dijauhin. Kalau dijauhin kata-katanya bukan ijtinab, tapi ibtiad. Dari ba'id ala wazni iftial. Kalau ini ijtinab. Menghindar larangan-larangan Allah. Indo, kalau dalam bahasa Jawanya Indo. Masih di sini juga, tapi nggak kena. Gitu. Nah, gitu. Bukan lari, wah itu namanya ibtiat, bukan istina. Wajtina binawahihi wal isti'dadi lan persiapan, mempersiapkan diri liliqaihi maring ketemu sama Allah. Wa tarkil ajzi lan tidak malas, tidak lemah. Wa tarkit takasuli lan tidak malas, tidak aras-arasen an taatillahi untuk ngelakoni sang perintah Allah Ta'ala. Ini rukun yang kedua. Jadi hati benar-benar mantep mencurahkan segala daya upaya, kemampuan dalam hal melaksanakan perintah-perintah Allah sesuai dengan contoh, menghindari larangan-larangan Allah, membersihkan diri untuk bisa likok pada Allah. Caranya dengan toreko ini. Dengan toreko. Umumnya dengan toreko untuk bisa ketemu dengan Allah, ketemu melalui afalnya maupun asmanya maupun sifatnya. Ketemu dalam arti itu, bukan ketemu zatnya ya. Dan tidak malas tentunya, tidak lemah, semangat yang bukan main. Kalau lemes, wah, lemes semua itu. Lemes dedes. Wasali itu kami tiga ikut ittiba sunnati Rasulillahi, mengikuti sunnah Rasulillah. Maksudnya mengikuti sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang ada di dalam hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fala ya'budullah,
Fala ya'budu mengko ora beribadah sapa muslim, sapa hamba, sapa Allah ing Gusti Allah illa wifqoma, illa kejaba wifqoma sesuai apa syara'ahu kang nyariataken hu ing ma sapa Allah Gusti Allah wa malan apa jaa yang datang bihi kelawan ma sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utusan. Jadi hamba tidak boleh beribadah kepada Allah kecuali sesuai dengan apa yang diperintahkan, disyariatkan oleh Allah dalam Al-Quran dan disyariatkan oleh Allah dalam hadis yang kemudian dijabarkan oleh para ulama-ulama yang ditulis dalam kitab-kitab yang merupakan tuntunan detail daripada pelaksanaan ibadah itu. Kalau tidak sesuai, namanya batal itu ibadah itu. Karpe dewi. Sholat menghadap kiblat, dia menghadap wetan. Karpe dewi. Dasar. Puasa saya maghrib sampai huruf syamsi. Ini puasa nggak cuma sampai jam 10. Ya batal, ya kan? Pasti batal. Harus sesuai. Ini syarat yang ketiga. Harus mengikuti petunjuk Al-Quran dan petunjuk hadis. Sesuai. Kalau tadi rukun. Rukun itu wajib dan di dalam. Wajib dan di dalam. Harus ada dan di dalam. Di dalam tulang, bangunan. Tetapi kalau syarat, wajib ada, tapi di luar. Berarti Al-Fatihah itu rukun. Karena di dalam sholat. Terus takbir, antara takbir salam, di dalamnya. Itu rukun. Harus ada dan di dalam. Wudhu, harus suci. Wudhu, wajib. Tapi di luar sholat. Karena wudhu sebelum pelaksanaan sholat. Ini syarat. Kalau tadi rukun-rukun, di dalamnya itu, sekarang syarat-syarat sahnya ibadah. Ibadah bisa sah, apa syaratnya? Surutu sihatin ibadah itu utawi iku syarat-syaratnya sah ibadah. Syarat sahnya ibadah. Hayatul mukmini utawi kehidupannya wong mukmin kulluha yo sekabehane hayatul mukmin iku ibadatun merupakan ibadah bihadaini syarataini dengan dua syarat ini. Apa itu? Al awalu utawi kang pertama iku antasihha yen toh bener sahih apa niyatu niyate. Niatnya bener. Niat itu kan niat kalau tidak ada niatnya salah itu enggak sah ibadah itu. Wasani itu tekang kaping pindho iku antakuna yen to ono apal ibadah tu ibadah muwafiqatan cocok sesuai di syariat Rasulullah maring syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu niat, yang kedua ibadahnya itu sesuai dengan syariat Rasulullah. Ini bukan syurutul ibadah, tapi syarat sahnya. Syarat sahnya bukan syarat ibadah. Syurutul syihatul ibadah, bukan syurutul ibadah. Ibadah bisa sah kalau niatnya benar, yang pertama. Yang kedua, ibadahnya sesuai dengan syariat yang diajarkan oleh Rasulullah. Tidak karepe dhewe. Sesuai dengan aturan Rasulullah, ajaran Rasulullah. Min fawaidil ibadati utawi kiku setengah sangking piro-piro faidah ibadah. Wa mimalan iku tetap setengah sangking barang amaro kang perintah sapa Allah Gusti Allah. Bihi kelawan ma perintah as-salat ing salat wa zakat lan zakat wa siyam lan poso wal hajj lan haji. Allati min fawaidiha kang iku setengah sangking faidah-faidahe allati insyirahu sadri utawi. Ini khobar, ini apa mubtada muakhar ini. Khobar muqaddarnya wa mimma lan itu tetap setengah sangking. Depan tadi. Insyirahu sadri utawi lapangi dada. Faidah buah ibadah itu dada bisa jadi lapang, lega.
wa nuruhu lan cahayane sodr, cahayane dada, cahaya hati, wa zawalu humumihi lan ilange kesempitane dada, dada sempit bisa plong, wa humumihi lan kesumpekane dada, wa nasyatul badani lan semangate badan, wa khiffatuhu lan entenge badan, wa nurul wajhi lan cahaya wajah, wajah jadi bercahaya, wa sa'atur rizki lan luasnya rizki, berkah ibadah rizkinya luas, wal mahabbatu lan disenengi fi qulubil mu'minina ing dalam hatine wong-wong mukmin. Wong-wong mukmin jadi seneng karena ahli ibadah. Kalau ada orang ahli ibadah, lihat ahli ibadah kok orang seneng, itu bukan mukmin itu. Orang mukmin kalau ngelihat orang itu ahli ibadah pasti senang. Itu hati orang mukmin melihat orang ahli ibadah senang. Dia akan dicintai oleh di kalangan orang-orang mukmin. Wa fi zakatilan ing dalam wa fi zakatilan kututan ing dalam zakat, wa shadaqatilan shadaqah, wa wujuhil ihsani lan macam-macam perbuatan baik. Zakatun nafsi utawi zakate jiwa, wa tadhiruhu lan bersihaken mensucikan jiwa, wa zawalul wasakhi lan ilange kotoran, wa darani lan ya kotoran, anha saking nafas saking jiwa. Ini faedahnya ini ya. Faedah-faedah itu hasil daripada ibadah. Wa daf'u hajati akhihil muslimi lan memberikan hajat saudarane muslim, al muslimi kang muslim. Zakat itu bisa menjadi menolong orang muslim, saudara muslim yang lainnya untuk memenuhi hajat, untuk mendapatkan ini kebutuhannya yang kurang itu bisa tertutupi oleh zakat. Waziyadatu barokati malihi lan tambahi berkahi hartane muslim, wa namauhu lan perkembangi hartane muslim, ma'ama fi hadhil amali ma'ama sertane barang fi hadhil amali dalam iki perbuatan amal min azimi thawabillahi saking agunge ganjarane Allah, alladzi la yumkinu kang ora mungkin apa wasfuhu nifati alladzi wa min husuli ridahu lan saking hasil berhasile ridho saking Allah, alladzi huwa kang utawi alladzi iku akbaru luwih gede min kulli syai'in dari segala sesuatu, wa zawali suhtihi lan ngilangake bendune Allah. Itu faedah-faedah, banyak sekali faedah ibadah itu. Yang dihasilkan dari ibadah, apabila seorang muslim ibadahnya dengan pas, dengan benar, rukunnya, syaratnya dilakukan dengan pas, dohir batinnya, itu akan membuahkan ini semuanya tadi. Wa mimma zakarahullahu ta'ala fi kitabihi, wa ma zakarahullahu ta'ala, wa ma lan barang zakarahu kang nuturaken hu ing ma sapa Allah Gusti Allah taala maha luhur Allah di kitab dalam kitab Allah Al-Qur'an, minal a'mali sange pira-pira perbuatan kulliha yuskabani amal kal jihad seperti jihad, wassalati lan salat, wassomi lan puasa, wal haji lan haji, wa baqiyatil amali lan sakabehane amal-amal perbuatan-perbuatan, wal ihsani lan berbuat baik ilal khalqi maring makhluk, fa innaha mongko teman setuhune kabeh mau amal kullaha tadi, wa in kanal maksudu lan senajan ono al maksudu kang disejo al a'dhamu kang paling agung, sejo dituju yang paling pokok yang dituju minha saking ibadah,
atau amal tadi iku naila ridhollahi. Jadi khobarnya kana. Naila ridhollahi, memperoleh ridhoni Allah.